Perbaikan infrastruktur berupa pelebaran jalan di depan sirkuit Mandalika tengah dikebut pengerjaannya nih guys. Lantas seperti apa ya progres pengerjaannya? Sirkuit Mandalika diserbu pekerja, perbaikan, dan penyelesaian fasilitas. Tak hanya di dalam sirkuit, namun pekerjaan di luar sirkuit juga gercep dilakukan. Salah satu fokus utamanya adalah pengerjaan pelebaran jalan di depan sirkuit. Ya, saat ini progres fisik yang dikerjakan pihaknya terhitung dari 27 Juni 2022 mencapai 50%. Diketahui pelebaran jalan tersebut bertujuan untuk menghindari kemacetan saat event internasional, seperti halnya WSBK maupun MotoGP. Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi NTB Denny Purwaindarsa mengatakan, adapun jalan yang dikerjakan mulai dari Bundaran Songgong sampai Bundaran Triputri Mandalika. Pelebaran jalan yang sedang kami kerjakan sepanjang 5,30 km dari Bundaran Songgong sampai Bundaran Triputri. Kami menargetkan pelebaran jalan ini rampung pada Desember 2022 mendatang, katanya kepada genpi.co NTB Senin 4 Juli. Pelebaran badan jalan existing ini diketahui dari yang semula 6 meter menjadi 2 kali 7 meter. Setelah pelebaran jalan itu diharapkan tidak terjadi lagi kemacetan arus lalu lintas saat ratusan ribu pengunjung atau penonton datang. Berkaca dari pengalaman saat MotoGP Maret lalu, seratusan ribu penonton tumpah ruah di Mandalika dan masih terjadi kemacetan. Untuk itu dengan dilakukannya pelebaran jalan ini dapat meminimalisir kemacetan. Pelebaran jalan depan sirkuit Mandalika ini diketahui juga ditunjang dengan penghijauan yang semakin gencar dilakukan. Diketahui penghijauan jalan depan sirkuit Mandalika ini ditata oleh Kementerian PUPR. Penataannya meliputi penanaman rumput dan pohon bugenvil, tabebuya, ketapang kencana, dan pule di median jalan, penghijauan di jalur lambat melalui penimbunan tanah, dan penghijauan bukit di depan sirkuit Mandalika. Tak hanya itu guys, ternyata dilakukan juga pelebaran jalan Kutakeruak sepanjang 5,3 km. Dengan menambah lajur existing menjadi 4 lajur, pembuatan saluran drainase beton di tepi luar badan jalan, dan perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal jalan existing. Dengan pekerjaan pembangunan jalan akses Mandalika dan ruas Kutakeruak menjadi 4 lajur, wajah kawasan sirkuit Mandalika akan benar-benar berubah, pungkasnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga menata koridor kawasan Mandalika, yakni penataan Bundaran Bil, Bundaran Sunggung, Plaza Parkir Sunggung, dan Bundaran Triputri. Selain itu, segmen 2 Jalan Kutakeruak yang terdiri dari gerbang dan pekerja seni sirkuit, zona landmark sirkuit, zona landmark Pertamina, zona landmark main event, dan zona landmark Lombok. Terkait dengan penghijauan ini telah dicek langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dalam kunjungan kerjanya pada Senin 27 Juni 2022. Menteri Basuki menginstruksikan agar penghijauan di koridor jalan kawasan sirkuit Mandalika tetap dijaga dan dioptimalkan. Nah guys, akan seperti apa ya Mandalika setelah semua pekerjaan ini selesai? Menarik untuk dinanti. Ya, sukses menggelar MotoGP dan WSBK serta berbagai event nasional, nampaknya kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah menjadi primadona dan diperhitungkan. Nah, karena hal itu, saat ini kawasan ekonomi Mandalika jadi tempat favorit untuk menggelar sejumlah event. Ya, event apa aja ya itu? Salah satu event terdekat yang akan digelar adalah gelaran event Paralayang Internasional. Diketahui, event Paralayang ini akan digelar di Sky Launching bertajuk Pelangi Nusantara 2022 pada 25-28 Agustus 2022 nih guys. Kawasan Sky Launching ini berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Sebelumnya, pada tanggal 21-24 Juli juga didahului adanya Kejurda Paralayang.
Saat ini di kawasan seluas 50 hektar itu akan juga dibangun sejumlah villa yang juga dilengkapi adanya bar dan restoran untuk pengunjung umum. Owner dan pengelola Sky Launching baik Farida mengatakan, berbagai hunting spot fotogenik atau yang kerap disebut Instagramable spot bakal juga melengkapi kawasan pantai Launching. Intinya kami ingin menyesuaikan dengan kondisi terkini, yakni tren penggunaan Instagram di Indonesia, terutama generasi milenial yang sangat menyukai spot fotogenik. Ujarnya pada wartawan Selasa 28 Juni 2022. Menurut dia, inspirasi untuk menghadirkan wisata selfie sebagai lokasi favorit bagi wisatawan milenial ataupun dewasa di Sky Launching tidak lain pihaknya ingin menyelaraskan pada kondisi pariwisata hari ini. Sementara itu, khusus kegiatan para layang dunia yang bertajuk Pelangi Nusantara 2022 yang dipusatkan di Pantai Launching bakal diikuti atlet para layang dunia dan nasional. Selain itu, atlet lokal pun akan ikut ambil bagian dalam kegiatan itu. Dipilihnya Lombok Tengah sebagai pusat kegiatan para layang, lantaran Lombok Tengah telah menjadi magnet dunia untuk event-event internasional dan nasional, khususnya dengan keberadaan Mandalika. Para layang adalah olahraga wisata adventure, karena itu olahraga ini punya nilai tambah karena selain sebagai wahana olahraga tetapi juga sebagai wahana wisata. Kabupaten Lombok Tengah sendiri memiliki banyak spot para layang, di antaranya di Torok Aik Black, Araguling, dan Lancing. Namun dari sekian spot yang ada, Pantai Lancing adalah spot terbaik yang ada di Indonesia. Sukses menggelar berbagai event balap internasional dari mulai MotoGP, WSBK hingga Formula E. Kini, nampaknya Indonesia mulai diperhitungkan di kancah internasional. Lantas apa ya buktinya? Ya, ini dibuktikan dengan banyaknya event internasional yang akan digelar di Indonesia. Terbaru, Indonesia kabarnya siap menjadi tuan rumah balapan FIM Mini GP World Series 2022. Perlu diketahui, gelaran FIM Mini GP ini menjadi salah satu jalur ke MotoGP FIM Mini GP World Series 2022 yang merupakan kejuaraan di bawah manajemen Dorna Motorsport. Mini GP merupakan program teranyar yang diinisiasi Dorna Sport sebagai bagian dari MotoGP. Tujuannya menjaring bakat-bakat muda dari seluruh dunia sehingga nantinya bisa menuju ke kejurnas dunia balap motor Grand Prix lewat Mini GP World Series. Program tersebut diperlombakan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Beberapa yang lain diantaranya adalah Malaysia, Jepang, Qatar, Italia, Spanyol, dan Amerika Utara. Bertindak sebagai promotor Mini GP Series di tanah air, yakni STI, atau Sport Talenta Indonesia bersama dengan Bekarya Otomotif Sukses, serta didukung Ikatan Motor Indonesia. Menurut STI, untuk Mini GP Indonesia Series 2022, sudah ada 35 pendaftar dari berbagai racing school. Nantinya, dari jumlah tersebut akan diseleksi menjadi 15 rider. Terkait dengan gelaran Mini GP ini, ya, hal ini diketahui dari keterangan resmi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo pada Kamis 26 Mei 2022. Ia mengatakan, IMI Pusat bersama FIM sudah sepakat menyelenggarakan dan Dorna Sport sebagai penyelenggara juga dengan hati event ini digelar di Indonesia. Menurut Bamsud, penyelenggara FIM Mini GP World Series 2022 diselenggarakan di Indonesia yakni di Sirkuit Internasional Karting Bogor sebanyak 6 putaran. Putaran pertama dimulai pada 16 Juli 2022 dan dilanjutkan putaran kedua pada 17 Juli 2022. Kemudian, putaran ketiga pada 13 Agustus 2022, putaran keempat pada 14 Agustus 2022, putaran kelima pada 24 September 2022, serta putaran terakhir 25 September 2022. Selanjutnya, IMI mengupayakan agar penyelenggaraan FIM Mini GP Indonesia Series 2022 bisa diselenggarakan di sejumlah daerah lainnya, seperti di Jakarta, Bali, hingga Mandalika. Beber Bamsud.